quelque chose pour toi. Une boîte de vigile qui a besoin d'un renfort. Vous l'avez remis en marche. Pour moi. Elle a déjà viré 3 vigiles. Il s'est coupé du monde. Toujours là, mais... Halo teman-teman, balik lagi di channel Lur Alur Cerita. Jadi kali ini kita akan membahas film Elias 2024. Film ini nyeritain tentang seorang mantan tentara pasukan khusus yang sekarang hidupnya berubah jadi penyendiri dan paranoid. Tapi hidup tenangnya nggak bertahan lama. Tiba-tiba Elias direkrut untuk melindungi seorang wanita bernama Amina dan putrinya. Kedengarannya sih keren, kayak jadi bodyguard ala Hollywood. Tapi kenyataannya, yang harus dia hadapi jauh lebih berbahaya dari sekadar musuh biasa. Ada tembak-tembakan, kejar-kejaran, dan situasi penuh intrik yang bikin hidup Elias kayak di game. Dan yang bikin menarik, di balik semua aksi itu, setiap langkah Elias selalu penuh risiko. Bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal kepercayaan, siapa kawan, siapa lawan, semua masih misteri. Pertanyaannya sekarang, mampukah Elias benar-benar melindungi Amina dan anaknya, atau malah dia yang justru harus diselamatkan? Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya ya teman-teman. Berlatar di Prancis, kisah akan berfokus pada seorang mantan komando tentara yang bernama Elias, yang saat ini tinggal di rumah perawatan bagi para veteran perang, di mana saat ia akan pergi keluar, Elias selalu menempelkan selotip pada bagian atas pintu, yaitu sebagai tanda apabila ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Namun bertempat di sebuah klub malam, Elias bermaksud menemui sahabat yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri, bernama Iyandi, yang ingin menawarkan pekerjaan, yaitu sebagai seorang pengawal di rumah orang kaya. Namun menyadari Iyandi sekarang bekerja bersama kelompok preman, membuat Elias jadi agak kurang tertarik dan menolak tawaran tersebut. Yang menarik adalah, kita akan langsung diperlihatkan dengan seberapa berbahayanya Elias ketika ia membuat semacam benda tajam hanya dari sebuah filter sebatang rokok yang dibakar dan dipipihkan. Elias, t'as été un frère pour moi. Memang tampak sepele, tetapi pengetahuan semacam ini mungkin tidak banyak orang ketahui loh. Bener gak teman-teman? Elias pun pulang ke rumah perawatannya. Selotip yang ia tempelkan di pintu sudah terbuka, yang berarti ada seseorang yang sudah masuk ke kamarnya. Elias langsung mengeluarkan pisau lipat miliknya. Dan ya... Ah, t'as un couteau maintenant. Dan itu hanyalah pengawas tempat ini, yang ingin memeriksa kondisi terbaru Elias. Yang dari beberapa hal yang beliau temukan di sini, Pak Pengawas pun menyimpulkan jika Elias masih mengalami trauma pasca perang yang membuatnya seolah-olah masih berada di medan perang dengan segala kewaspadaannya yang berlebihan, di mana Elias yang tak terima dianggap halu pun memutuskan untuk langsung pergi dari tempat tersebut. Elias! Tak pergi kemana-mana lagi, Elias langsung menemui Yandi, yaitu jasa terjun payung, yang setelah dipikir-pikir lagi, Elias setuju untuk menerima cuma-cuma tawaran pekerjaan yang ia tawarkan semalam. Il faut là-dedans. Tu commences demain. Le téléphone là, c'est cadeau. Dan inilah rumah orang kaya yang akan menjadi tempat kerja baru bagi Elias, di mana sang pemilik sendiri adalah bernama Jamal, salah satu orang terkaya di Dubai. Kemudian ada Aminah yang merupakan adik perempuannya, dan Nur yang tiada lain adalah putri semata wayang Aminah, yang berarti adalah keponakannya si Jamal. نور تكلمي بأدب وبلا قلة حياة. Tugas Elias di tempat ini adalah sebagai pengawal yang akan melindungi Aminah dan Nur dari segala macam bahaya, karena pada dasarnya mereka berdua adalah keturunan ningrat, dan banyak pihak yang pastinya memanfaatkan itu sebagai keuntungannya. Dibantu oleh para pengawal senior yang sudah lebih dulu bekerja di rumah ini, si Elias pun menjalani tugas pertamanya, yaitu mengawasi Aminah yang akan berenang di kolam renang mewah, yang airnya sendiri keluar dari bawah lantai, yang secara otomatis keluar dengan sendirinya, di mana tugas ini lumayan membuat Elias agak stres, karena harus mengawasi Nur, yang terus berputar-putar mengayuh sepedanya. Selesai Aminah berenang, Elias pun ditugaskan untuk mengambil paket yang datang dari pintu samping,
di mana Nur yang bangor pun tiba-tiba keluar mengayuh sepedanya. Tepat saat ada dua orang mencurigakan yang sedang mengendarai motor. Elias langsung memberitahu kepala keamanan tentang apa yang dilihatnya barusan. Di meresik kepala, akhirnya memberikan Elias sepucuk pistol sebagai jaga-jaga. Andai kata hal serupa terjadi lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Elias keluar untuk cari angin, di situ ada Nur yang sedang mengamati rasi bintang menggunakan teleskopnya. Di mana saat Nur menunjukkan rasi bintang yang sedang ia amati, Elias langsung memberitahukan nama dari rasi bintang tersebut saat Nur bertanya, "Bagaimana kau mengetahuinya?" Elias pun menjawab bahwa dulu ia adalah seorang tentara khusus penerjun payung dan astronomi, termasuk rasi-rasi bintang, merupakan pelajaran dasar yang mesti ia ketahui. Elias, tes cigarettes. Keesokan paginya, Elias harus menyaksikan pertengkaran antara Aminah dan Jamal terkait peraturan Jamal yang melarang Aminah dan Nur keluar rumah. Selama beberapa bulan mereka tinggal di Prancis, Jamal tidak pernah memberikan izin untuk mereka berdua untuk menginjakkan kaki di dunia luar dengan alasan untuk sebagai keamanan. Karena Jamal tidak kuat melawan dua congor perempuan, lalu Jamal pun mengizinkan Nur dan Aminah keluar dengan tetap dikawal oleh Ilyas, yang juga akan menjadi supir, di mana Ilyas mesti lebih ekstra waspada kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selesai belanja dan akan kembali pulang, ada beberapa remaja yang iseng menggedor-gedor kaca yang membuat Elias harus menunjukkan pistolnya. Yang dalam setelah itu, muncul dua orang pengendara motor kemarin dengan tato berlian yang sama persis. Sehingga dengan cepat Elias memacu mobilnya untuk menghindari kedua orang tersebut. Sesampainya di rumah, Elias yang penasaran pun langsung meminta Nur untuk menceritakan siapa mereka dan apa tujuannya. Nur akhirnya jujur bahwa ia dan Aminah sebenarnya kabur dari Dubai. Lebih tepatnya, kabur dari sosok ayahnya yang jahat. Kedua orang tadi kemungkinan adalah tentara, bayaran yang sengaja disewa oleh ayahnya untuk menculik dan membawa Nur dan ibunya pulang kembali ke negaranya. Elias. Merasa dipermainkan, Elias pun langsung menemui Jamal terkait kenapa dia tidak diberitahu sejak awal. Yang ketika Elias menodongkan pistol untuk meminta kejelasannya, tiba-tiba... Ya, ternyata ada regu pembunuh yang sudah berhasil menerobos masuk rumah ini, di mana seluruh pengawal pun dihabis dan dibantai oleh mereka semua, termasuk anjing penjaga yang juga sempat berhasil menggigit salah satu pembunuh itu tersebut. Tak bisa hanya menonton, Elias yang memang sudah terlatih dalam situasi seperti ini pun langsung beraksi dan berhasil menghabisi beberapa pembunuh yang ditemukannya. Elias akhirnya berhasil menemukan Aminah yang bersembunyi di dalam rak lemari. Yang dengan alat komunikasi yang sudah diambil dari salah satu pembunuh, Elias akhirnya jadi tahu jika saat ini Nur sudah tertangkap dan berada di dekat kolam renang di bagian barat. So nice. Setelah mengamankan Aminah di dalam mobil, dan pada akhirnya Elias berhasil membawa Nur dan Aminah keluar dengan selamat. Namun di tengah perjalanan, ketika berhenti saat lampu merah, regu pembunuh pun berhasil menyusul, sehingga tak ada pilihan lain. Elias pun memancing mereka ke jalan komplek perumahan dan berhasil menjatuhkan mereka dengan sempurna. Karena mobilnya ringsek, mereka bertiga pun turun dari mobil. Elias pun membuang handphone mereka berdua untuk menghindari pelacakan dan berhenti di sebuah halte bus, yaitu untuk pergi ke tempat lain. Untuk pertama kali dalam hidup mereka, Aminah dan Nur pun harus ngegembel dengan berjalan kaki cukup jauh menuju kawasan kumuh yang menjadi kediaman saudara tiri Elias. Sempat ditolak kehadirannya gara-gara masalah yang sudah lalu. Namun Elias akhirnya diizinkan masuk dan tinggal sementara di tempat tersebut. Aminah dan Nur bersembunyi di sana. Namun si Elias masuk berita sebagai tersangka utama pembunuhan Jamal dan pengawalnya. Curiga jika Landi terlibat dalam hal ini,
Elias pun langsung mendatanginya untuk meminta klarifikasi. Di sini Yandi mengaku tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Yang ada justru Silandi mempertanyakan, apa motivasi Elias menghabisi Jamal dan seluruh pengawalnya, yang demi membuktikan dirinya tidak bersalah. Elias pun langsung membawa Yandi pergi ke rumah si Bang Jamal. Sesampainya di sana si Elias benar-benar sangat terkejut dengan kondisi rumah ini yang masih bersih tanpa sedikit pun tanda-tanda bekas baku tembak. Namun tak hanya itu saja, Elias dan kita semua yang menonton akan sangat dibuat terkejut tatkala baru menyadari jika pelaku utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah si Elias itu sendiri. Sesuai penjelasan di awal, Elias mengalami trauma berat pasca perang yang membuat pikirannya kacau, terkadang menciptakan fantasi sendiri, ya seolah-olah berada dalam aksi yang beradrenalin. Itulah alasan kenapa ia harus terus minum obat dan sengaja ditempatkan di rumah perawatan khusus veteran perang. Ketika Elias sedang merenungi perbuatan yang tidak ia ingat sama sekali, lalu Yandi kembali memeriksa rekaman CCTV dan menemukan sesuatu yang mengejutkan bahwa ternyata rekaman video ini sudah direkayasa menggunakan teknologi deepfake alias AI, sehingga terbantahlah sudah penjelasan yang barusan. Commando qui tue ton collègue. Mereka pun menyalin bag tersebut sebagai bukti untuk diserahkan kepada polisi, di mana Yandi juga akan mengantar Elias menemui seseorang yang pertama kali menawarkan pekerjaan ini demi membuktikan jika Yandi tidak terlibat dalam masalah ini. Dan inilah Durante, orang yang pertama menawarkan pekerjaan kepada Yandi, sekaligus orang yang bertugas untuk merekayasa rekaman video tersebut menggunakan teknologi deepfake. Setelah disiksa dengan cara yang sangat ekstrim, Durante pun akhirnya jujur dan menjelaskan jika ayahnya Nur adalah salah satu orang paling berpengaruh di Dubai, namun regu pembunuh yang datang ke rumah Jamal tempo hari adalah unit komando khusus yang sangat terlatih. Bahkan tak hanya itu saja, ayah Nur juga melibatkan intel agen Prancis untuk bisa membawa Nur dan Aminah pulang kembali ke negaranya tersebut. Selesai dengan si Durante, Elias dan Yandi langsung kembali ke tempat persembunyian Nur dan Aminah untuk memberitahu jika sekarang Francis tak aman lagi untuk mereka berdua di tengah situasi seperti ini. Saat ini Inggris mungkin bisa menjadi opsi mereka mengamankan diri, yang dengan asumsi bahwa jalur udara dan laut sudah disusupi mata-mata. Namun si Yandi merekomendasikan mereka pergi dengan jalur ilegal bersama dengan para imigran gelap di dalam sebuah kontainer. Dalam perjalanan menuju ke lokasi kontainer, Elias dan kawan-kawan pun berhenti sejenak untuk makan, di mana Elias yang punya insting tajam pun bisa dengan mudah menyadari kehadiran salah satu anggota regu pembunuh tempo hari dan memutuskan untuk mengikutinya, lalu berakhir di salah satu mobil van warna putih. Elias tanpa ragu langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Satu di antara mereka ternyata adalah perempuan, dan si perempuan ini berakting seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tetapi dengan brutal Elias berhasil menghabisi mereka semua kurang dari 1 menit. Namun kita yang menonton mungkin akan sempat suuzon ya kepada Elias. Gimana kalau dia salah orang? Namun ya di situ ada bekas gigitan anjing pada lengan salah satu pembunuh, sehingga tidak salah lagi merekalah regu pembunuh yang kemarin dikirim ke rumah Jamal. Sesampainya di tempat tujuan, Nur dan Aminah harus masuk ke dalam satu kontainer bersama para imigran lain. Namun suasana gelap membuat Nur sangat takut, karena ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Melihat kondisi itu, Elias akhirnya memutuskan ikut masuk dan menemani mereka sampai ke pelabuhan. Beberapa menit setelah truk berjalan, semua orang tiba-tiba terkejut saat sopir mengerem mendadak. Elias pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Dan ya, Nur akhirnya berhasil diculik oleh unit komando baru. Aminah tewas ditembak di kepala. Begitu juga semua imigran lain di dalam sana. Satu-satunya yang masih hidup hanyalah Elias. Seperti biasa, ia selamat karena selalu mengenakan rompi anti peluru. Ia berhasil keluar sebelum ledakan menghancurkan tempat itu. Elias lalu bergerak menuju markas unit komando. Di sana, Iyandi yang terus disiksa akhirnya dipaksa buka suara. Dari tato berlian di punggung tangan mereka, jelas terlihat merekalah orang-orang yang sejak lama mengintai Nur dan Aminah. Iyandi pun bercerita tentang siapa Elias sebenarnya. Dulu, Elias adalah tentara spesialis ekstraksi dan terjun payung. Ia sudah menjalani 14 misi infiltrasi sukses dan berhasil menghabisi 11 pemimpin pemberontak sendirian. Mendengar fakta itu, 3 tentara bayaran langsung membunuh Silandi. Mereka segera menghubungi rekannya di Dubai. Karena mereka tahu, Elias pasti akan datang untuk menyelamatkan Nur. Dan benar saja, Elias memang bersiap menuju Dubai. Lalu ia mendatangi asisten Iyandi, seorang veteran terjun payung. Dengan mudah, Elias mengetahui lokasi Nur disekap, yaitu di sebuah gedung pencakar langit, yang itu juga menjadi kediaman ayah Nur. Malam itu juga Elias pun berangkat. Beberapa jam kemudian, ia sudah berada di atas kota Dubai. Namun pilot menghitung mundur Elias pun melompat. Lalu ia mendarat di atap gedung dengan perlengkapan perang yang lengkap. Dan dia tidak lupa membawa kacamata night vision, senjata api lipat, dan semua alat tempur lainnya. Tanpa ragu, Elias masuk dan melumpuhkan satu persatu penjaga. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan Nur. C'est toi, Elias, t'es vivant. Elias, c'est vraiment toi. Namun, saat mereka hendak kabur sistem keamanan gedung aktif, lalu semua pasukan dikerahkan untuk memburu Elias. Pertempuran sengit pun terjadi di ruang koleksi pribadi milik ayah Nur. Para penjaga memang punya latar belakang militer, tapi mereka tidak punya pengalaman seperti Elias. Namun di sini gelombang pertama berhasil, ia habisi dengan sangat mudah. Elias lalu menyuruh Nur bersembunyi di dalam lift, sementara ia menghadapi gelombang kedua. Setelah semua lawan tumbang, Elias kembali dan menggendong si Nur. Lalu mereka bergegas naik ke atap gedung. Elias sempat ingin membunuh ayah Nur di kamarnya, namun Nur mencegahnya. Ia merasa itu tidak perlu. Non, Elias, laisse mon père. Moi, je veux juste partir d'ici. Di atap, Elias menyiapkan alat pendorong untuk terjun. Di sini si Nur yang takut pada ketinggian sempat menolak. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya setuju. Akhirnya, Elias berhasil membawa Nur kabur dengan selamat. Lalu ia menaruh Nur di sebuah pondok pesantren, tempat aman dari ayahnya, sekaligus tempat ia bisa belajar agama. Ya, meski Elias bukan orang baik dan sudah banyak melakukan pembunuhan yang mengerikan, setidaknya kali ini ia bisa menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Betul nggak teman-teman? Namun tugas Elias belumlah selesai. Masih ada 3 anggota kelompok tato berlian dalang dibalik kematian temannya Elias, yaitu Silandi. Tanpa banyak bicara, Elias menghabisi mereka dari jarak jauh dan film pun tamat. Dan begitulah alur cerita film Elias 2024. Sebuah kisah penuh aksi, tembak-tembakan, dan ketegangan yang bikin kita ikut merasakan gimana rasanya hidup di ujung bahaya. Dari seorang tentara penyendiri, Elias dipaksa menghadapi dunia gelap dan musuh-musuh yang enggak gampang ditaklukkan. Pesannya jelas, kadang kekuatan bukan cuma soal otot dan senjata, tapi juga soal keberanian buat tetap berdiri, meski semuanya terasa mustahil. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan tentunya subscribe, biar aku makin semangat bikin alur cerita film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam pecinta film.